sedikit lagi topik tentang Syiah, bahwa karena ini pembahasan ini sebenarnya adalah beliau menjawab tentang orang-orang Syiah pada masa itu. Orang Syiah dalam hal ini sektenya banyak. Jadi Syiah bukan kira sebuah sekte je, leutan. Sejak dulu ya, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari telah mengarang kitab Al-Maqalat Maqalat Al-Islamiyyin. Itu dalam Maqalat Al-Islamiyyin beliau sebutkan itu ada sampai 25 lebih daripada sekte orang Syiah. Jadi Syiah kero ya, dan banyak firqah-firqahnya lagi sampai 25 lebih. Bahkan yang dipegang 20 lebih, 25 bahkan. Nah, di antara sekarang yang ada di dunia hari ini beberapa sekte yang masih ada ya. Yang pertama adalah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah. Zaidiyah ini adalah pengikut daripada Zaid bin Ali bin Husain. Jadi cucu daripada Husain ya, daripada Husain bin Ali. Zaid. Jadi Zaid ini pengikut-pengikut beliau. Jadi Zaid berarti kan keturunan Nabi, anak daripada Ali, anak daripada Husain. Husain anak daripada Ali lagi. Nah ini Zaid ini, kelompok Zaidiyah ini itu kelompok Syiah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah. Banyak masalah sama ini. Dan kelompok ini tidak mengkafirkan daripada Abu Bakar, Omar, para sahabat. Enggak, sama sekali enggak mengkafirkan. Dan mengakui kalau Abu Bakar sebagai khalifah yang sah. Khalifah yang boleh. Karena walaupun Ali lebih baik, tapi Abu Bakar sah khalifah. Menurut orang Zaidiyah tetap Ali lebih baik, tapi Abu Bakar sah. Enggak dianggap merebut, tidak. Nah, kelompok Zaidiyah ini paling banyak di Yaman. Ya, kelompok Zaidiyah hari ini nih, ya, banyak di Yaman. Mereka, dan itu paling dekat mereka dengan Ahlus Sunnah. Jadi Syiah yang dekat dengan Ahlus Sunnah jid mengonyo ke kelompok Zaidiyah, tidak mengkafirkan, tidak menyesatkan orang, tidak. Tapi kalau dikatakan Syiah, maksudnya adalah mereka menyanjung Ali, tapi ya, sisi bahwa mereka menyanjung Ali, menganggap Ali terbaik, tapi tidak mengkafirkan atau mengkhianati yang lain, tidak. Nah, ini Zaidiyah paling dekat. Kemudian ada kelompok paling besar, itu kelompok Syiah Imamiyah namanya, atau Syiah Isna Asyariyah. Syiah Imamiyah inilah yang paling banyak di Iran, Lebanon, Suriah, ya. Kemudian juga di negara Arab yang lain, ya. Bahkan mungkin sampai ke Eropa ada juga, ya. Kemudian ke Asia Timur, ya. Ini Syiah Imamiyah ini yang di Iran hari ini itu kebanyakannya Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah ini apa? Syiah Imamiyah ini mereka meyakini bahwa imam setelah Nabi Muhammad SAW itu yang berhak adalah Ali. Yang lain itu merebut daripada Ali dan berkhianat. Ya, dan berkhianat. Mereka meyakini bahwa ilmu agama itu hanya boleh diambil dari keturunan Nabi ini yang 12 orang imam. 12 orang imam. Jadi daripada imam kemudian Nabi Muhammad, kemudian Ali, kemudian Hasan atau Husain, terus begitu sampai yang nomor 12 adalah Muhammad bin Hasan Al-Askari. Yang garis keturunan menurut urutnya keturunan Nabi. Hanya itulah yang boleh diikut. Selebih daripadanya hanya cok ilmu dari berangkat atau hajat. Jadi hadis Bukhari Muslim ipatih banyak. Anak ipatih pakai Bukhari Muslim tahu bukannya hadisnya. Dari tahu hadisnya. Yang cok dari yang diambil dari mana juga? Hadis yang dari 12 imamnya benar. Perkataan 12 imam ini saja yang boleh diambil. Selain itu tidak boleh diambil. Jadi agama kita ambil dari 12 orang ini. Aneh ji, imam yang ke-12 nggak ada keturunan. Namanya Muhammad bin Hasan Al-Askari. Yang menurut mereka yang hilang di sebuah gua di Samarra, di Irak. Jadi beliau masih kecil, dan dalam riwayat orang Syiah, Muhammad bin Hasan Al-Askari, beliau masih kecil, masuk ke dalam sebuah gua di kota Samarra, di Irak, masuk ke situ nggak keluar lagi, hilang.
Ya, imam yang terakhir, imam yang ke-12 kah ada. Yang kebibi dia kiri mana? Hilang. Dan menurut mereka imam ini akan hilang tapi nanti akan muncul kembali dari gua itu kapan? Di akhir zaman. Itulah yang namanya Mahdi Al-Muntazar. Mahdi Al-Muntazar menurut awaknya. Yang ke Al-Mahdi menurut versi orang Syiah. Kan hana logis. Kalaulah menurut mereka agama ini diambil dari keturunan Nabi saja, berarti hari ini harus ada keturunan Nabi yang bisa diambil ilmunya. Tapi hari kagak ada, B12 kagak ada. Kan tidak logis kalian orang Syiah dengan logika yang demikian. Kagak ada. Manfaat ada ilmiah, makanya orang Syiah kebanyakan mereka yang imamiyah ini enggak sholat Jumat. Kenapa? Menurut mereka imam belum datang lagi. Yang berhak menjadi imam salat Jumat dan khatib siapa? Imam yang berkuasa. Mai imam ka gadah dalam gua pandai dalam. Anak payah teman Jumat. Maka banyak yang pergi ke Iran urus Jumat galon hai soh masjid lagu. Anak urus. Ya, bagi mereka Jumat tidak wajib karena imam belum ada. Kapan wajib Jumat? Ketika imam ada, imam jadi khatib, imam yang jadi imam juga. Nah, udah. Imam ini pemimpin terbesar lah menurut awalnya. Nah. Kemudian Syiah Imamiyah ini lagi, ya. Mereka yang fatal dan parah adalah mereka mengkafirkan para sahabat Nabi. Khusus adalah yang 4 itu. Maaf, yang 3 itu. Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Dan bahkan mereka menyuruh untuk melaknat. Kalau kita ya mengatakan Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, mereka balik. Mereka bilang apa? Nauzubillah. Ya. Abu Bakar la'na hadahun. Mungkin dekat. Dan mereka bertasbih dengan kata-kata itu. Nauzubillah. Dan tanda kutip ya. Bertasbih, tasbih hewannya yang gelaganya. Inilah kesesatan yang parah orang Syiah. Jadi kalau ada orang Syiah Imamiyah ini mengatakan bahwa kami sama dengan bapak-bapak ya. Menyatama anduk itu. Syekhun Abu Bakar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, iplung aja. Ina itu hana tama. Ya. Karena menurut mereka karena masalah imamahnya masalah akidah. Orang yang hana sesuai dengan akidah awalnya hanya terima. Ya. Benar. Ini parahnya mereka. Kemudian di antara imamah orang Syiah Imamiyah ini juga ada yang menganggap Al-Qur'an bersama kita itu tidak lengkap. Tidak lengkap. Ada surat-surat ayat-ayat yang tidak ditulis oleh para sahabat pada saat itu. Bagi mereka sahabat itu banyak yang berkhianat. Nauzubillah. Yang tidak berkhianat hanya beberapa orang saja. Seperti Miqdad, Ammar. Ya. Salman Al-Farisi. Menurut awalnya Salman Al-Farisi yang God. Sahabat yang God. Karena dari Iran. Salman Al-Farisi dari orang Persia. Orang Draweh. Dianggap. Yang dekat dengan Ali. Menurut mereka. Sedangkan yang lain itu Ibnu Abbas bagaimana, Ibnu Mas'ud bagaimana, kemudian Abdullah Ibnu Umar kibalong. Kalau Abdullah Ibnu Umar anak Umar aja pakai aja, ya. Hanya pakai padahal kita paling banyak belajar fikih dengan guru-guru kita dari siapa? Abdullah Ibnu Umar. Bahkan fikih Abdullah Ibnu Umar sangat luar biasa. Ini masalahnya dengan orang Syiah. Syiah versi yang kedua ini Imamiyah. Kemudian ada Syiah lagi apa? Syiah Ismailiyah. Ini yang ada yang saya jelaskan saja yang ada saat ini nih. Yaitu Ismailiyah. Syiah Ismailiyah ini hari ini mereka ada di Iran, ada kecilnya, sebagian kecil, kemudian di Suriah ada, kemudian di daerah India juga ada. Sekte Syiah Ismailiyah ini berubah lagi, sekte Wibilom. Di India namanya Buhara. Itu jenis pernoyan. Pendapat macam-macam beda. Nah, Ismailiyah ini meyakini bahwa Tuhan itu boleh merasuki tubuh seseorang. Jadi Tuhan boleh menjelma dalam tubuh Ali.
Jadi Allah je pejit draw dalam tubuh Ali. Nya ohna tingkai kak. Ya, ini orang Ismaili, orang Ismailiyah. Jumat juga tidak wajib bagi mereka. Hana wajib lah, karena apa? Hana imam loh. Jadi parahnya mereka ini dalam masalah menganggap Tuhan itu boleh masuk dan boleh menyatu dengan manusia. Bahkan keyakinan mereka pernah menyatu dengan Ali. Dalam satu ketika Tuhannya Naba Ali. Yang Al-Quran. Benarkan tingkat sesat. Kemudian ada Syiah Nusairiyah atau Alawiyah. Itu Syiah yang ada di Suriah. Yang Bashar Assad itu kelompok Syiah ini. Syiah Nusairiyah ini. Syiah Nusairiyah ini atau Alawiyah ini adalah Syiah yang meyakini bahwa ilmu itu ada ilmu zahir, ilmu batin. Maka Al-Quran ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang diajarkan oleh Allah secara batin. Ya, siapa orang-orang diajarkan secara batin? Gure-gure awaknya mentang. Guru-guru mereka, imam-imam mereka dari kelompok mereka, itulah yang diajarkan oleh Allah ilmu batin tentang Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran dari mana? Dari guru-guru mereka yang punya ilmu batin. Menyelagainya gimana? Ya, guru-gurunya mentang yang penuh ilmu batin mentang jitanya cok. Selebih haji hanji penuh. Tapi kelompok awaknya mentang, kelompok lain hanya penuh oleh Tuhan. Ya, kelompok awaknya mentang penuh. Menyelagainya so kalan gure, so tegah gure, hana so tegah le gure-gure yang nak ilmu batinnya. Puing-puing yang betul-betul. Dan kemudian maksum belum, hana salah gure-gurenya gitu. Jadi hana so je tegah, hana je so tegah. Karena apa? Yang nak ilmu batin Tuhan penuh langsung kepada agaknya. Mana enggak sama lagi Nabi? Nah, ini parahnya lagi Syiah Nusairiyah. Jadi semakin ke sana orang dah pegang kelompok sekte Syiah ada laju macam-macam model. Tapi aneh ni pengikut Cina sampai orangnya. Jadi versi Syiah itu banyak sekali. Dan Syiah ini punya misi dia. Mereka bermisi bagaimana sebanyak-banyaknya orang supaya bisa masuk Syiah. Dan saya mengatakan bahwa kami pernah dijadikan sebagai oleh orang Syiah ya, ditargetkan untuk masuk Syiah ketika pergi haji dulu. Dalun tuan galak alun. Ketika ia pegang lagi yang bermunakalan kibai membuat. Hana itu pun lon ala pembananya mahasiswa Azhar. Lon pegang datang dari Aceh. Hana hukum agama. Pakak laju. Ya, lalu ditunjukkan Al-Quran. Mulai pertama itu di Masjidil Haram. Saya pergi duduk di ketika sedang sholat duha. Setelah sholat duha duduk. Setelah itu teruk awak Syiah. Dia kerja di perusahaan di Malaysia, sudah bisa bahasa Melayu. Nah, kan minta orang Melayu, hijau yang dia bahasa Melayu. Nah, kemudian dia ngomong bahasa Melayu, saya faham. Lu ngomong bahasa Malaysia. Lu bangai-bangai dong laju. Hana umpum tepu lu dari Aceh laju, hana umpum tepu apa le Syiahnya. Ah, pegah laju dijelaskan. Al-Quran kami ini sama, ibadah Quran mushaf biasa sama gitu. Setelah itu saya diajak pergi ke hotel mereka. Pergi ke hotel di sana kan hotel Iran itu orang-orang Iran itu yang hotel tersendiri juga mereka ya, bawa ke hotelnya. Di hotel sana kemudian diajak lagi untuk berdiskusi. Nah, setelah itu jumpa dengan syekh mereka yang paling besar. Yang paling rayu syekh awalnya jinan. Dua dengan syekhnya, saya berhadapan. Ada satu kawan saya juga ikut. Berhadapan dengan syekhnya dan kamu duduk di sini. Syekhnya menjelaskan tentang Syiah itu apa. Mandum seakan sama dengannya. Dan kami dibekali dengan buku lagi. Satu tumpuk buku. Nyonya namanya baca selanjutnya di buku ini. Mereka punya misi. Di situ saya tahu bahwa mereka betul-betul punya misi. Bahkan di Mekah Al-Mukarramah. Saya langsung lihat dengan mata dan langsung mengalaminya. Ya. InsyaAllah besok subuh kita lanjutkan. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.